Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfanianti, NIM F1G1190063. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah tentang soft computing. Yang pertama adalah logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan salah satu dasar dari pengembangan komputer modern. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lotfi alias Kerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Penerapan logika fuzzy pada rice cooker, mesin cuci, AC mobil, kereta, dan perangkat-perangkat lain. Dalam sebuah penelitian juga bisa menerapkan logika fuzzy, contohnya seperti penerapan logika fuzzy pada sistem electronical control unit dan AC mobil. Teori dasar logika fuzzy: yang pertama variabel fuzzy, yang kedua himpunan fuzzy, yang ketiga semesta pembicaraan, dan yang terakhir ada domain himpunan fuzzy. Selain keempat hal di atas, kita juga harus mengenal berbagai bentuk fungsi keanggotaan fuzzy dan operasional himpunan fuzzy. Keduanya akan mendasari pengembangan berbagai metode sistem inferensi fuzzy yang merupakan suatu cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Operasi himpunan fuzzy: yang pertama ada operasi himpunan yang diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Yang kedua, operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan. Yang ketiga, derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan fuzzy yang disebut dengan alfa predikat. Yang keempat, ada operasi himpunan fuzzy terdiri dari operasi gabungan atau union, operasi irisan, dan operasi komplement. Sistem inferensi fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika ini berhubungan dengan set fuzzy dan teori kemungkinan. Logika fuzzy diperkenalkan oleh Dr. Lotfizadeh dari Universitas California Berkeley pada tahun 1965. Materi berikutnya adalah materi neural network. Cabang ilmu kecerdasan buatan cukup luas dan erat kaitannya dengan disiplin ilmu yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aplikasi yang merupakan hasil kombinasi dari berbagai ilmu, seperti halnya yang ada pada peralatan medis yang berbentuk aplikasi. Sudah berkembang bahwa aplikasi yang dibuat merupakan hasil perpaduan dari ilmu kecerdasan buatan dan juga ilmu kedokteran, atau lebih khusus lagi yaitu ilmu biologi. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di alam otak manusia. Misalnya, yang terjadi pada anak-anak merupakan mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Fungsi dari neural network diantaranya: yang pertama, pengklasifikasian pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Yang ketiga, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat, memetakan pola-pola yang sejenis. Yang kelima, pengoptimasi permasalahan. Dan yang terakhir adalah prediksi. Sejarah neural network. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah
two-layer network yang disebut sebagai perceptron. Perceptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Keberhasilan perceptron dalam mengklasifikasikan pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Perceptron tidak mampu untuk menyelesaikan masalah XOR atau Exclusive OR. Penilaian terhadap keterbatasan neural network ini membuat penelitian di bidang ini sempat mati selama kurang lebih 15 tahun. Namun demikian, perceptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang neural network. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi selanjutnya di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir diantaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopi-Field, model pembelajaran kompetitif, multilayer network, dan teori model resonansi adaptif. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa tes, diantaranya classification, recognition, approximation, prediction, clusterization, memory simulation, dan banyak tes-tes berbeda yang lainnya, di mana jumlahnya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, konsep neural network. Yang pertama, proses kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Ide dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana otak memuat sekitar 10 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel syaraf terhubung dengan syaraf lain. Jumlahnya mencapai 10 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Proses yang terjadi pada otak manusia adalah sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel syaraf ini bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel syaraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis adalah unit fungsional antara dua buah sel syaraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan satunya lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis ini bisa menurun atau meningkat tergantung seberapa besar tingkat propagasi atau penyiaran sinyal yang diterimanya. Impuls sinyal atau informasi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai ambang threshold. Berikutnya ada struktur neural network. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan adalah artificial neural network terbentuk. Ide mendasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Karakteristik dari artificial neural network dilihat dari pola hubungan antara neuron, metode penentuan bobot dan dari setiap koneksi dan fungsi aktivitasnya. Gambar tersebut menjelaskan struktur artificial neural network secara mendasar, yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana seperti itu. Neural network dibangun dari banyak mode atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit satu ke unit lainnya digunakan untuk melakukan propagasi aktivitas dari unit pertama ke unit selanjutnya. Setiap link memiliki bobot numerik. Bobot ini menentukan kekuatan serta penandaan dari sebuah konektivitas. Proses pada artificial neural network dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang akan dijumlahkan oleh suatu fungsi atau perambatan atau summing function, yaitu bisa dilihat seperti pada gambar dengan lambang sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivitas setiap neuron. Di sini kita akan
di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivitas neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Artificial neural network terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron-neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layer input dan output, tapi hanya layer yang berada di antaranya. Informasi yang diterima di layer input dilanjutkan ke layer-layer dalam artificial neural network secara satu persatu hingga mencapai layer terakhir atau layer output. Layer yang terletak di antara input dan output disebut sebagai hidden layer. Namun tidak semua artificial neural network memiliki hidden layer. Ada juga yang hanya terdapat layer input dan output saja. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.